Salam, salam damai sejahtera bagi kita semua. Kiranya kasih dan penyertaan Tuhan selalu melimpah dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Saya selalu berdoa kepada Tuhan agar kita semua senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, serta hidup yang penuh dengan berkat Tuhan. Bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta bagikan video ini kepada keluarga dan teman-teman. Kiranya melalui renungan firman Tuhan ini semakin banyak orang yang dikuatkan, dipulihkan, dan diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita menyaksikan renungan firman Tuhan ini, mari kita terlebih dahulu berdoa. Tuhan yang baik, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami agar kami dapat mengerti setiap kebenaran firman-Mu. Tolong kami juga agar bukan hanya menjadi pendengar, tetapi juga pelaku firman-Mu. Biarlah firman-Mu menguatkan kami untuk terus setia mengiring Engkau dalam setiap langkah kehidupan kami tiap-tiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amsal pasal 9 ayat 7 sampai ke 12. Siapa mendidik seorang pencemooh, mendatangkan cemooh kepada dirinya sendiri, dan siapa mengecap orang fasik, mendapatkan celah. Jangan mengecap seorang pencemooh, supaya engkau jangan dibencinya. Kecamlah orang bijak, maka engkau akan dikasihinya. Bencilah orang bijak nasihat, maka ia akan menjadi lebih bijak. Ajarilah orang benar, maka pengetahuannya akan bertambah. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Karena oleh aku umurmu diperpanjang dan tahun-tahun hidupmu ditambah. Jikalau engkau bijak, kebijakanmu itu bagimu sendiri. Jika engkau mencemooh, engkau sendiri orang yang akan menanggungnya. Tema kita pada saat ini, beda orang bijak dan pencemooh. Beda orang bijak dan pencemooh. Pernahkah Anda menjumpai perbantahan di antara dua orang yang tidak kunjung usai? Lebih buruk lagi, perbantahan itu bukan mempertentangkan pokok perkara yang seharusnya, melainkan harus saling menjelekkan atau saling menyerang kepribadian masing-masing. Saya yakin percecokan demikian ini pada akhirnya hanya akan membawa keduanya pada perasaan dendam satu sama lain. Bacaan Alkitab hari ini mengajarkan, janganlah mengecam seorang pencemooh, supaya engkau jangan dibencinya. Kecamlah orang bijak, maka engkau akan dikasihinya. Amsal pasal 9 ayat 8. Mengapa perbedaan atau percecokan tidak pernah kunjung usai, tetapi justru semakin membara dan menimbulkan kebencian? Harus diakui, seringkali persoalannya terletak pada karakteristik orang yang sedang berdebat. Dalam nasihatnya, penulis Amsal menulis seorang yang disebut sebagai pencemooh. Pencemooh ini adalah orang yang memiliki kesombongan diri dan berkata-kata dengan congkaknya, artinya orang melihat diri benar. Bagi pencemooh, orang lainlah yang bersalah. Jika kita berhadapan dengan orang semacam ini, maka nasihat kita tidak akan membuahkan kebaikan bagi dirinya maupun diri kita sendiri. Alasannya, nasihat baik yang kita berikan kepadanya tidak akan pernah dipandangnya sebagai sesuatu yang baik. Apabila jika nasihat yang kita berikan bernada teguran, ia tidak akan terima kasih, melainkan justru akan mencemooh kita kembali. Itulah sebabnya penulis Amsal menasihatkan, siapa mendidik seorang pencemooh, mendatangkan cemooh kepada dirinya sendiri, dan siapa mengecam orang fasik, mendapatkan celah. Sebaliknya, jika kita mengecap orang bijak, maka kita akan dikasihinya. Orang bijak tidak memandang teguran sebagai sesuatu yang menghancurkan dirinya, melainkan sesuatu yang membuatnya semakin bijak. Baginya, teguran adalah sesuatu yang menuntunnya pada kebenaran, sehingga ia mengasihi orang yang menegurnya. Bagaimana dengan kita? Mau jadi orang seperti apakah kita? Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagian ini memperlihatkan di mana nasihat itu sangat penting
Tetapi nasihat itu tidak penting kepada orang yang tidak mengerti dan membuka hati untuk mau berubah. Seringkali kita mendapatkan banyak orang di mana karakter mereka berbeda-beda. Ada orang yang mudah menerima nasihat, ada juga orang yang tidak mau menerima nasihat. Itu artinya orang-orang yang mengeraskan hatinya karena menurut dia segala sesuatu yang dia lakukan adalah benar menurut dia, tetapi belum tentu benar menurut orang lain dan juga menurut kehendak Tuhan. Itulah sebabnya bagi kita sebagai orang yang telah ditebus oleh Kristus, mari kita meminta hikmat kepada Tuhan supaya kita bisa menempatkan diri kepada siapa dan orang siapa yang harus kita nasihati, supaya mereka bisa tahu dan mengerti sesungguhnya apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan di dalam kehidupan mereka, karena efeknya adalah mereka sendiri yang dapat menanggung. Itulah sebabnya sebelum kita menasihati baik anak kita maupun saudara-saudara kita maupun orang lain atau siapa saja, mari kita meminta tuntunan Roh Kudus supaya Roh Kudus memberikan kepada kita hati bahwa apa yang kita lakukan bukan untuk mencelakakan orang itu, tetapi justru supaya orang itu bisa berubah dan hidupnya berubah lebih baik. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, bukan bagian ini mengajarkan bagi kita bahwa kita tidak berani untuk menasihati, tetapi marilah kita menasihati semua orang supaya orang itu dapat berubah. Dalam nasihat itu adalah penuh dengan kasih, bukan dengan amarah. Maka kalau kita melihat di dalam perjanjian lama, orang tua menasihatkan anaknya berulang kali, bahkan dikatakan di sana bahwa mereka mendidik anak mereka siang dan malam. Jadi artinya bahwa menanamkan Taurat itu di dalam hati mereka supaya mereka mengerti dan tahu langkah apa yang mereka kerjakan untuk saat ini dan yang sedang mereka kerjakan dan yang akan datang. Itulah sebabnya kita dipanggil sebagai orang percaya supaya kita menjadi terang dan garam bagi mereka, bukan justru untuk menghakimi. Dan itulah sebabnya jangan ragu untuk menasihatkan siapa saja, dengan tentu harus kita tahu siapa yang kita harus nasihati. Jangan kita menasihati orang yang kita tahu bahwa orang itu tidak mampu dan tidak mau menerima nasihat. Sama saja kita berbicara kepada orang yang tidak menerima dan justru kita yang dicemoohnya. Mari kita meminta kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan kepada kita pengertian dan rohnya supaya mereka bisa diubahkan ketika kita menasihatkan. Terima kasih. Mari kita berdoa. Tuhan, firman ini berikan bagi kami pengertian. Jujur bagi kami tidak mengerti dan tidak memahami. Bahkan juga kami berpikir bahwa gampang untuk menasihatkan. Tetapi jangan sampailah nasihat-nasihat yang kami berikan kepada mereka menjadi cobaan dan cemooh bagi kami. Ajarkan kami berhikmat supaya bisa kami menasihati setiap orang yang ada di sekeliling kami, supaya mereka tidak jatuh di dalam berbagai dosa. Terima kasih Bapa. Hidupkanlah firman ini dalam hidup kami sehingga orang lain melihat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan ini. Semoga Bapak Ibu dapat diberkati. Jika Bapak Ibu diberkati melalui renungan ini, silakan like, komen, dan subscribe, atau tinggalkan pesan-pesan di kolom komentar, atau juga pokok-pokok doa yang bisa kami doakan bersama-sama. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.